kalau disikat saja kan belum tentu bersih, harus Oh. kita siram Ki dengan obat. Bilasnya itu, Pak. Nah, bilasnya. Bilasnya. Kalau mau semakin bersih, sebaiknya sikat gigi, obat kumur, terus membersihkan lidah, itu yang semakin bersih. Kalau mau yang sekedar saja sikat gigi cukup. Apa? Ya ini apa? Teman cross fakultas kayaknya. Iya, Teman punya teman. kolega punya kolega tuh. Ya selamat datang Meli. Ya, kemarin nih Mela nih. Iya, selamat. Kemarin dah? Kembar banget kemarin bis. Masa? Terus kayak lebih syar'i kemarin ya. Yang ini tuh Mela. Yang ini belum syar'i. Iya, ini proses kayaknya. Ini Mel apa? Thanks. Apa ku chat itu Rizka? Dong, karena ini mukadimahnya pengantarnya. Kenapa kok diundang? Iya. Kan ada kemarin tahun lalu pendanaan dari teman-teman di arkeologi itu dari riset itu tentang gigi. Tentang gigi tapi tidak fokus seperti anak-anak kedokteran gigi begitu tuh. Iya. Yang fokus tuh ada temuan-temuan gigi di Erong, wadah kubur di Toraja begitu. Karena menurut kan ada kebudayaan yang berkembang sampai sekarang itu fenomena gigi dikikir tuh. Iya. Untuk kayak kalau dibalik apa sebutannya dia itu untuk proses pendewasaan loh. Ya, Tuh ketika dewasa. biasanya achievement tertentu itu ada ini. Iya. Ada ritual ini. Pengerjaan anggota tubuh misalnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, makanya sebelum nanti skripsi bahas itu lebih mendalam tuh. Kayaknya bagus ada pengantar tentang gigi deh. Oh, Nah, jadi langsung ini pertanyaan pertama. Ini apa? Karena kan yang mereka kaji itu terkait biasa penyakit-penyakit yang ada pada teman-teman gigi di wadah kubur tuh. Jadi semua tahu kira-kira kalau dari sudut pandangmu ini gigi itu penyakit gigi yang umum terjadi pada manusia itu penyakit apa saja? Jadi kan fase gigi itu kan berbeda-beda dari setiap usia. Dari kecil, dewasa, sampai tua itu kan berbeda. Karena perbedaannya itu yang macam-macam penyakitnya juga beda-beda. Jadi misalnya kalau misalnya yang paling umum pada anak bayi atau yang balita itu biasanya sariawan. Terus habis itu biasanya gusinya bengkak karena gusi bengkak karena giginya baru tumbuh. Itu yang paling umum. Biasa juga karena giginya baru tumbuh dia biasanya demam. Itu yang mostly yang anak baru perkembangan tumbuh. Itu sering terjadi pada anak-anak ya. Anak yang tumbuh kembang ya. Nah kalau misalnya sudah masuk dewasa, misalnya dari remaja sampai dewasa itu ya penyakit gusi ada, misalnya gigi gusi bengkak ada, masih ada. Terus yang biasanya itu gigi lubang. Kalau gigi lubang itu ya karies namanya. Karies kok misalnya ya karena contoh dari teman-teman dari arkeolog kan skripsinya atau kegiatannya kan banyak. Terus kalau misalnya biasa nginap juga biasa kan mahasiswa nginap di kampus toh. Kampus banyak kegiatan terus malam sampai pagi lupa sikat gigi. Nah kalau lupa sikat gigi itu biasanya itu yang pemicu gigi lubang paling banyak itu mahasiswa. Gigi lubangnya tergantung kegiatannya. Terus biasanya juga kalau misalnya giginya tidak beraturan, biasanya tuh pipinya tergigit. Oh, biasanya pipi tergigit ya sariawan, luka pada gusi, pada pipi itu sering. Itu yang paling sering di lubang, di gusi bengkak, sariawan, itu paling sering. Nah itu tingkatnya macam-macam kalau di lubang. Gitu. Kalau sampai orang tua ya paling juga kalau yang paling umum kan itu sariawan sama gigi lubang. Kayak kalau orang tua itu biasanya dilihat juga ada yang gigi goyang karena kan semakin usia semakin menambah itu gusinya itu semakin kalau kita bahasanya itu resesi. Kalau bahasa awamnya dia semakin turun. Jadi giginya tidak kuat. Menopang. Jadi dia biasanya goyang kayak gitu. Biasanya giginya terlihat panjang. Ya ini tapi kalau ngomong kan yang gue bilang itu persoalan apa yang terkait sikat gigi itu tuh kan kalau di kepala kan sebagai orang awam tuh ini gigi kalau terus disikat kan
tidak aus itu tuh. Oh, kausan itu pasti Sering akan digosok tuh. iya, Nah, tapi itu dia ya pada ngomong lihat maksudnya Pak. tapi pertanyaan bagus tau gak? Karena dia itu kan tergantung sikatnya. Sikat yang dilihat itu kausan itu sikatnya sama bahan pastanya, pasta giginya. Keausan itu pasti terjadi karena bahan dari pasta giginya itu yang ada sifat abrasif. Jadi dia itu kalau misalnya kita gosok, misalnya anggap saja analoginya gosok lantai sikat kamar mandi toh. Lama-lama itu kan sikat kalau terlalu keras kan pasti ada kayak lapisannya terkelupas nih. Warna ini sudah memudar. Ya, warna yang memudar. Nah, itu sama dengan gigi. Kalau misalnya semakin keras kita sikat atau semakin keras ki odol yang kita pakai pasti terabrasi, terkikis ki. Tapi kayak mikro kecil gitu. Oh, lambat laun lah. Nah, tapi kalau Gitu, bisa Pak. Kalau pasta yang plat merah itu. Itu oke, benar Pak Nina. kalau plat merah saya di sini pasta gigi yang saya rekomendasikan itu yang tidak banyak busanya. Jadi semakin sedikit busanya semakin bagus. Nah untuk gini, untuk persoalan sikat gigi gitu, Ah. persoalan sikat gigi. Atau kalau Abdal sudah tahu di umur 30 ini, teknik menyikat gigi itu yang benar. Teh, Tidak. ada. Kalau dari sikat gigi, pemilihan sikat giginya kan kita harus cari yang super soft, yang super lembut, nggak terlalu keras. Iya. Kita kan ya karena apa namanya? Karena gigi kita sendiri kan kecil-kecil toh. Jadi sikatnya juga yang lembut-lembut biar semakin kita sikat kalau keras nggak semakin terkikis ki. Terus yang caranya itu ya ada. Jadi kalau misalnya secara garis besarnya tuh dari atas ke bawah. Jadi dari gusi ke ujung Ini kok di atas kok di bawah. Iya kan kan sama dari gusi ke atas kan. Oh yang penting dari gusi ke atas. Soalnya kalau kita dari atas dari ujung gigi ke gusi lari naik ya makanannya lari masuk ke Oh, gusi. kesela ininya. Nah, ya kayak gitu. Konsepnya kayak begitu. Tapi kok teorinya ada. Tapi misalnya ada yang begini, ada yang memutar. Mutar. Apalagi kita yang roll segi yang mesin itu. Oh, ya. Ini tuh. Kalau itu yang memutar itu biasanya paling belakang. Gigi belakang itu dia memutar. Tapi kalau yang depan itu lari naik ki, bukan yang kayak gini. Soalnya kan kita mengikuti bentuk gigi. Kalau yang kayak Ya tumbuh. nah, ya kalau geser ke kiri kanan kan ya masuk ki apa makanannya ke sela-sela juga. Terus ini kayak apa? Kan tadi kan aku bilang terkait ada beberapa penyakit kayak sariawan, apa berlubang, gusi bengkak, kayak maksudnya cucu yang tadi cara segi medis salah satu pencegahan. Ada pencegahan yang lain? Ada dari makanannya kita perhatikan. Makanannya kan ya kalau mahasiswa ya, kalau makanannya pasti ya ini apa mie instan atau makanan yang bermicin, terus minuman yang bersoda atau yang berwarna. Susun. Itu kan nama pencegahan. Pencegahan gitu. Sudah mie instan, utang lagi. Utang lagi. Ini berarti ini bersoda, Kayak bersoda berwarna, micin itu kan harusnya kalau misalnya saya bilang tidak boleh itu kan susah kan. Ya sebaiknya dikurangi ya. Terus kalau misalnya yang manis-manis kita makan terus sebelum tidur itu sebaiknya jangan. Kalau misalnya mau makan manis ya kita harusnya langsung berkumur gitu. Yang kayak cuci. Tapi kemarin tadi remnya itu yang apa itu yang obat kumur itu bagus juga atau cukup dengan menggosok gigi saya sudah cukup bagus? Kayak gini. Analoginya kan kembali kita ke menyikat kamar mandi. Kalau disikat saja kan belum tentu bersih. Harus kita siram ki dengan obat. Bilasnya itu Pak. Nah, Bilasnya. Kalau mau semakin bersih, sebaiknya sikat gigi, obat kumur, terus membersihkan lidah, itu yang semakin bersih. Kalau mau yang sekedar saja sikat gigi cukup. Yang tadi kan yang penyebab ini penyakit gigi dan mulut kan ini ya tadi yang kayak Indomie, bersoda dan micin itu kan lekat sekali dengan rakyat Indonesia ini, no? Iya. Pokoknya dekat dengan kehidupan kita. Nah, ada tidak
data tentang di Indonesia penyakit apa yang dominan untuk gigitan mulut. Oh, yang penyakit yang paling tinggi itu yang gigi lubang Oh di itu Indonesia. Karena itu tadi ya, itu kembali ke kurangnya edukasi untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Terus kebiasaan yang dari dari kecil dilakukan sampai besar itu susah dihilangkan. Banyak, oh ya kasih permen biar tidak ribut ke Ya. anak-anak kan. udah rewel. Yo. Kasih mini. Urusan gigi saya edukasinya susah banget. Berat. Berarti penyakit tertinggi di Indonesia itu ya, Gigi lubang. gigi lubang. Iya, paling tertinggi itu. Tapi selama kuliah di UNAS ini, apa saya waktu kerja tugas akhir tuh kerja apa? Pastinya sebentar gigi lah tuh. Iya. Kalau gigi kopling. Kalau kemarin yang selesai S1 itu saya mengkaji tentang pengaruh saus tomat terhadap pH mulut. Jadi saus tomat itu kan kita tahu itu asam kan, Iya. kayak kacik Iya. rasanya toh. Terus saya mau tahu kalau misalnya kita semakin banyak makan saus tomat itu semakin bagus nggak pH dalam mulutnya kita. Kenapa kita mau lihat pH mulutnya? Karena semakin asam pH mulutnya itu semakin cepat dia terkikis giginya. Semakin asam. Jadi kalau semakin banyak kita makan yang asam-asam itu semakin lemah lapisan gigi yang kita punya. Jadi kita itu yang Temu kok siram ini anak seorang. iya, bisa kembali ke itu. Tapi emangnya Terus hasilnya mempengaruhi. Hasilnya itu sebenarnya itu karena kemarin semua, jadi hasil dari penelitianku itu semua makanan kita makan itu bersifat asam. Kalau kita ngunyah itu perubahan pH-nya itu pasti berubah. Ada yang asam, ada yang basah. Dan saus tomat itu mungkin karena sudah dalam packagingnya itu sudah diatur kadar tingkat keasamannya yang aman bagi manusia. Jadi pada kita saat makan itu masih kadar normal. ini pesan tidak pabrikan. Iya, Ya. iya. Itu kan teliti hasilnya kan ya, ada yang berubah, ada yang normal, ada yang Nah tadi ini ada kalimatnya bahwa pada saat menyelesaikan S1 berarti ada S2, S3-nya nih di belakang. sekarang kan saya lagi sekolah spesialis di Surabaya. Nah itu di sekolah spesialis juga saya menyelesaikan apa ya istilahnya tesis. Tapi kalau kita pakai itu istilahnya karya tulis akhir. Nah kemarin itu karya tulis akhir saya itu tentang saya itu sekolah spesialis tentang behel. Jadi kemarin itu penelitianku tentang pergerakan gigi. Tentang ya Panjang gitu ya. banyak sekali. Ini apa fenomena ya Iya. yang lagi hype-nya tuh ini kalau dikejar di apa ilmu kesehatan kayaknya tuh karena gue lagi tren lah orang pasang pakai Iya. behel tuh. Nggak apa ya, tidak menjual lah untuk dipublish di sosmed kalau senyumnya tidak ada besinya. Oh ya kasihan kayak gitu kali. Apa tapi ini apa yang terkait itu berarti makanan dan minuman itu cukup yang itu yang intinya jangan terlalu asam. Jangan terlalu asam, jangan terlalu banyak micin, jangan terlalu soda. Ya, soda kan asam. Iya apa saya kalau saya tarik tuh ke arkeologi itu sebenarnya dari beberapa menit itu penjelasan. Berarti memang ini apa kalau penelitian bioarkeologi itu mereka apa tidak bisa dikesampingkan hanya penguagen. Saya karena kasusnya yang Erwin karya sih itu tuh. Berarti mungkin bisa jadi juga ada saus tomat zaman dulu pengaruh dia masyarakat pompa itu di Itali. Oh iya, dia ambil sampel pompa ya. Iya dia kaji apa? Kayak mana dia? Dia kaji tes kan di Itali. Oh. Dia kajian itu apa? Karies. Tadi karies ya mungkin itu saya tidak bisa. Berarti kalau kaji penyakit itu harusnya apa yang dikonsumsi juga itu. Ya masuk. Mungkin jadi variabel kuat yang Dia konsumsi kebiasaan buruknya. kebiasaan buruknya itu. Kebiasaan buruk. Ya mungkin orang Pompei kan sikapnya beda dengan kita. Dia mau cariin tuh sedih itu masa lalu kan rumahnya sehat gigi. Kalau di Islam kan
orang kenal siwak kan siwak. Ah, Gitu. Saya saja tidak pernah pakai siwak yang misalnya kalau kajian itu Sabtu mungkin anak di kedokteran gigi ada kaji itu tuh. Ini apa lagi? Mana lebih baik lah. Misalnya kalau pakai siwak itu positifnya apa? Jadi gini, kalau siwak itu kan dari akar tanaman siwak yang mempunyai vitamin dan mineral yang tersendiri. Dan bentuknya kan agak runcing di sudut Iya, iya. ujungnya kan agak runcing kan. Ini masih besarnya. Iya, tapi kan kayak di serabut-serabut bentuknya kan kayak ada serabut-serabutnya kayak dia bentuk dalam serabut. Itu kan konsepnya sama dengan sikat gigi. Cuman kalau kita sikat giginya kan sintetik, jadi kayak dari bahan plastik, harus tambahan pasta gigi. Kalau siwak kan sudah ada vitaminnya, sudah mineralnya dari siwaknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi menggunakan siwak, itu mungkin lebih baik. Kan dia bisa dibersihkan di sela-sela giginya, sudah dapat vitaminnya dan sebagainya. Itu di zaman Rasulullah. Dan makanannya itu yang nggak aneh-aneh. Kan masih kayak makanannya masih natural semua. Dibersihkan ya karena dia sudah mendapat vitamin dari makanannya. Yang dibersihkan cuma sela-sela giginya saja. Kayak tambahan kayak gitu. Oh berarti siwak ini siwak apa? Berarti dia ini ya, pengganti, maksudnya sebelum ada sikat gigi orang memakai siwak. Tapi kan sekarang ini ada yang campuran siwak di pasta gigi itu kan. Berarti dia ini mencampur ini bahan siwak gitu ke pasta giginya. Iya, ekstraknya. Karena vitaminnya yang diambil, kayak kandungan dari siwak yang diambil karena sudah bagus kan. Jadi cukup pikirin siwak di blender Pak, aduh kayak Tidak. Saya baru tahu bahwa siwak itu akar begini. Saya baru tahu tuh itu kayak ternyata ada vitaminnya, mineral. Jadi saya siwak ini kok sama dengan tuh odol mix apa? Sikat gigi. Iya, kalau dianalogikan kayak Iya. gitu, ya. Saya kira siwak cuma tidak ada itu, tidak cuma saya kalau jangkauannya lebih mudah tuh. Ya, kayak batangan biasa itu Iya. menurut makanan. Nah, itu ada vitaminnya, ada mineral. Pinang juga kayaknya pinang. Pinang. Pinang yang mana itu? Tidak kalau pinang konsumsi pinang siri. Nah, Kan itu orang-orang mau tinggi itu. Oh, kalau pinang saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu, saya baru tahu itu. Kalau sirih itu kan dia berwarna. Dia kan menghasilkan warna kan kayak gincunya orang zaman Iya, dulu. Dia itu kalau sirih mungkin ada vitaminnya. Bisa dilihat lagi referensinya, tapi saya nggak tahu. Tapi dia itu karena dia sering mengunyah, itu semakin sering dia sering dipakai. Jadi ada faktor mengikisnya juga itu semakin banyak, terkikisnya gigi. Dimana Dikunyah ini. iya dia sering pakai kan, kalau misalnya kita selalu pakai itu kan tidak ada istirahat, tidak ada dibersihkan, itu kan pasti akan hancur juga lama-kelamaan dan lebih cepat hancurnya daripada yang sering kita jaga gitu. Jadi mungkin sirih itu dia berwarna tapi manfaatnya itu kurang terlalu banyak dibandingkan yang siwak itu. Kalau misalnya dibandingkan dengan siwak, dia cuma kayak pewarna dan kebiasaan, rasa-rasanya mungkin ada juga. Jadi kalau untuk vitamin atau apa mungkin ada tapi tidak terlalu bagus untuk gigi dan mulut. kan Abdul itu waktu pertama datang kuliah di Makassar ini masih konsumsi pinang dan sirih. Jangan dia di Papua tuh. Oh. Dia datang itu masih meludah cuy merah. Oh berarti lebih tahu sih mana. Ini tadi dia butuh konfirmasi sebenarnya tadi itu. Oh. Itu apa? Kalau ini Mel, Apa? yang terkait tidak saya tadi penjelasannya Mel sama berkaitan juga sama yang kita temukan tuh kalau di arkeologi biasa memang fenomena budaya Australia tuh 3.000 tahun yang lalu tuh kayak mengenal itu juga, mengenal konsumsi sirih, konsumsi apa, ya itu pinang tuh. Tapi ini siwak kayaknya belum ada emang di sini. Terutama kalau di kajian-kajian apa Timur Tengah itu makanya kayak apa kayak mau juga tahu begitu ya apa bahan-bahan natural lah. Apa saya selain tadi itu siwak yang memang baik untuk gigi itu apa saya emang kalau dari segi apa Kesehatan gigi. iya kesehatan gigi. Oh,
Jadi kita itu kan kalau misalnya kita kembali ke dalam agama ya, kita kan mau mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kan kita Rasul itu kebiasaannya Rasul itu Rasulullah banyak yang mengkonsumsi herbal seperti siwak, terus habatus sauda. Habatus sauda itu kan dia juga bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Jadi itu kan kayak biji ya, biji-bijian yang efeknya sangat bagus dalam tubuh. Selain dalam tubuh kesehatannya bagus, giginya juga berefek. Dan semua yang dilakukan Rasul itu bagus untuk kita. Cuman kita itu meneliti bagian-bagiannya. Misalnya habatus sauda, coba deh kita teliti bagian gigi dan mulutnya, ada enggak efeknya? Ternyata ada. Sebenarnya Rasul itu sudah tahu kalau itu dari efeknya bagus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Insyaallah. Ini juga kan masih ngomongin Ramadan ya, Mbak. Ya. Kan masih sering kok bergaul sama teman-teman di luar gigi misalnya Oh iya. di masa-masa Ramadan ini fenomena yang kurang agak buruk terkait bagaimana merawat gigi itu apa sih besok kuliah? Yang paling sering itu pasien yang sering datang ke klinik itu. Ini untuk masa Ramadan. Iya, masa Ramadan. Nah, di Ramadan itu paling sering itu ngilu, gusi ngilu. Gusi ngilu itu paling sering, Dok. Gusiku ngilu, gigiku ngilu. Kenapa ya, Ada Dok? korelasinya itu dengan berpuasa? Ada. Karena kan buka puasa apa? Makan yang minuman yang bermanis, yang manis-manis. Manis, dingin. Manisnya berlebihan, dingin ya. Air hangat saya, Pak. Masya Allah. Teh hangat, teh manis semua dingin, manis dingin itu kan langsung ngilu kayak langsung dirasa gilungnya gigiku. Padahal itu kan ya semua kan harus ada kadarnya kan. Kalau buka puasa pasti kayak Ini apa? Lapar mata. iya, lapar mata langsung kayak dia makan semua ya. Itu Mengikuti sunnah Rasul. Nah, tadi untuk Ramadan misalnya, Ramadan mulut, toh apa yang membuat membuat mulut di waktu Ramadan itu mempunyai wangi yang khas. Iya, aroma kasturi. Aroma kasturi ini. Itu kira pagi waktu Sore ini. Tapi kenapa? Apa yang ini? jadi mungkin ada korelasinya karena kita tidak makan dan minum selama 12 jam 12 jam ya, sampai dari subuh sampai malam. Sampai maghrib. Nah, itu kan karena kita tidak mengkonsumsi makanan, mulutnya kita kan tidak bergerak, tidak berfungsi. Jadi yang murni bau mulutnya itu yang air, misalnya kayak kita bahasnya saliva ya. Saliva itu kan air ludahnya itu pure dari yang kita tidak makan, yang dari mulutnya kita. Jadi kalau misalnya kita perbedaan bau mulut dari Ramadan sama yang tidak Ramadan pasti beda, karena yang tidak Ramadan itu sudah campur bakso, sudah campur yang ini, makan bau. lebih rusak kita yang bau mulut pas ke Ramadan nih. Iya, dan bau kue, bau apa, rendang itu sama kan macam-macam baunya. Tapi kalau termix di dalam mulut dibandingkan yang pas Ramadan pure kita tidak makan sampai minum, ya itu yang bau mulutnya kita. Jadi dalam diri kita, kalau dari dalam kita itu tidak punya lubang dalam mulut, karang gigi tidak ada, ya itu bau yang wangi menurutnya kita sendiri. Oh. Berarti itu jadi aneh kayak kesehatan gigi mulutmu itu Tercermin di bulan ini. Hati-hati, Pak. Ini dari gigi itu kita tahu, oh ini orangnya kayak gini, oh ini kesehatan dia kayak gini, kebiasaannya gitu. Kita bisa meramalkan dari gigi. Kalau orang bilang lagi, oh kamu kamu ini ya, kamu merokok ya, dari bau mulutnya, oh ini orang merokok. Itu sama sih lah namanya jokes lucu lah. Terus kayak ini kayak bau mulut. Kan dengan kecil itu kakaknya lebih dewasa. Ya kakaknya kasih kayak hahaha, dia bau sekali, rasanya macam aroma surga itu. Terpaksa ambil dulu kali. Aku bisa bilang masuk surga.